Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam kehidupan. Selamat pagi, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu kita belajar tentang berkat rumah tangga. Bagaimana rumah kita menjadi rumah Tuhan, di mana di situ ada berkat-berkat rumah tangga, ada penyembahan, ada pujian yang dinaikkan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Undanglah Tuhan di dalam rumah kita. Undanglah hadirat Tuhan di dalam rumah kita. Biar rumah kita menjadi altar doa. Bapak Ibu Saudara, kita buka ada sebuah firman Tuhan, 2 Samuel pasal 6. Ayat ini ayat yang sering kita baca, ayat 9 sampai 11. Peristiwanya tahu ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kontekstual atasnya, peristiwa tentang Tuhan menyambar Usa, waktu itu tabut Allah mau dibawa kembali ke Israel. Firman Tuhan katakan Usa disambar Tuhan karena mau menolong waktu itu sebetulnya dengan cara dia, tapi akhirnya Usa mati. Ayat 9, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya. Daud takut karena kejadian Usa. Kemudian firman Tuhan katakan, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Saya ulang. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Jadi akhirnya Daud membawa tabut Allah itu karena saking takutnya dititipkan di rumah Obed-Edom orang Gad. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Obed-Edom kalau saudara lihat di Alkitab kira-kira ada 8 kata yang mengandung Obed-Edom, dan itu semua Obed-Edom. Dalam 1 Tawarik 26 ayat 4-5, Obed-Edom itu mempunyai anak-anak saudara. Ada yang namanya Semaya, Sulung, ada Yusab-Badat, kemudian Yoah, Sakar, Natanael, Amiel, Isakar, kemudian Peulete, wah namanya angel-angel saudara ya. Dan firman Tuhan katakan Allah memberkati mereka. Saya kira yang diberkati Allah bukan hanya anak-anak Obed-Edom, tetapi firman Tuhan katakan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Berarti kalau seisi rumahnya, kalau Obed-Edom itu memelihara kambing dan domba, berarti kambing dan domba itu diberkati Tuhan beranak-anak saudara. Kambing dombanya mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai cicit. Ya Tuhan berkati. Kalau Obed-Edom mempunyai sapi, sapinya juga diberkati Tuhan. Saya kira Obed-Edom bukan hanya diberkati anak-anaknya saja, tapi seluruh yang ada dalam hidupnya diberkati. Kalau dia punya ladang, ladangnya diberkati. Maka kalau dia punya sawah, dia menanam apapun, tanaman yang dia tanam akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan sesuatu. Dan firman Tuhan katakan selama 3 bulan, saudara, 3 bulan itu memang waktunya bukan waktu yang lama. Tetapi kalau diberkati Tuhan dalam waktu yang sedemikian saudara, itu berkatnya luar biasa. Pasti, dahsyat Tuhan berkati. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau berkat Tuhan dicurahkan, hadirat Tuhan ada, tabut Allah ketika ada di rumah Obed-Edom, saya yakin dan percaya tabut Allah itu lambang hadirat Allah. Saudara pernah ingat kisah Gideon? Waktu tabut Allah pernah dicuri dulu saudara.
waktu itu zamannya Imam Eli, firman Tuhan berkata, Dagon, saudara, itu jatuh. Hadirat Tuhan bagi orang-orang tidak percaya itu membuat masalah. Kutuk, saudara. Tapi hadirat Tuhan bagi orang-orang yang percaya akan Allah mendatangkan berkat yang luar biasa. Berkatnya apa, saudara? Ketika ada hadirat Allah, Bapak Ibu yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Hari ini siapapun kita, apapun kondisimu, engkau yang mengalami sakit, ketika hadirat Tuhan ada di dalam hidup keluargamu, maka yang sakit dalam nama Yesus sembuh. Jangankan panu, saudara, kanker, ginjal, bahkan apapun juga. Banyak kesaksian yang kita dengar ketika mereka percaya kepada Yesus, maka disembuhkan. Saudara, 3,5 tahun Yesus melakukan mujizat di dalam dunia ini. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, saudara, orang-orang sakit sembuh. Oleh sebab itu hari ini di dalam nama Yesus, engkau yang sakit apapun, mungkin engkau berkata, Pak, aku bukan hanya sakit jasmani, Pak, tapi sakit hatiku di sini, Pak. Hari ini di dalam nama Yesus, sakit hati apapun dalam dirimu, kalau engkau serahkan kepada Tuhan, engkau mengampuni, sembuh dalam nama Yesus. Sakit jasmani apapun hari ini dalam nama Yesus, sembuh. Obed-Edom mengalami itu, saudara. Dan saya yakin saat itu tidak ada penyakit dalam rumah Obed-Edom, karena semuanya diberkati. Dalam berkat tidak ada sakit penyakit. Bahkan yang susah diubah Tuhan menjadi senang. Tidak ada lagi orang yang menggerutu, tapi ucapan syukur, sukacita yang meluap, bersyukur, dan bersyukur. 1 Tesalonika 5, 17-18, Filipi 4 ayat 4. Bukan hanya itu, saudara. Ketika hadirat Tuhan ada, maka firman Tuhan berkata, yang lemah menjadi kuat. Saudara merasa hari ini, aduh karena pandemik, engkau tidak bisa move on. Engkau merasa hidupmu ini kok seperti ini. Cari kerjaan susah. Berusaha ini gagal. Berusaha itu gagal. Tapi hari ini di dalam nama Yesus, ketika engkau mengundang hadirat Tuhan, Tuhan hadir di dalam rumah tanggaku, maka engkau akan rasakan sungguh bahwa tidak ada kelemahan lagi dalam hidup keluargamu. Di dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, tidak ada yang lemah. Semuanya berkata, aku kuat. Yang lemah dikuatkan. Bahkan yang miskin diperkaya. Yang kekurangan menjadi kelimpahan. Saya senang sekali kata-kata Alkitab. Bukan kaya raya, tapi limpah, saudara. Orang yang diberkati Tuhan karena kaya tidak salah. Tapi orang yang ingin menjadi kaya salah, firman Tuhan katakan. Tapi banyak firman Tuhan yang berkata, berkatnya bukan kaya, tapi berlimpah. Kata limpah itu sangat indah. Kalau kata limpah, saudara, saya ibaratkan ini sebagai satu minuman. Kalau saya berikan air, limpah itu tidak cuma diri sendiri, tapi untuk sekitarnya, itu limpah. Yang kekurangan di dalam nama Yesus engkau akan mengalami kelimpahan. Hari ini siapapun engkau, apapun kondisimu, undang hadirat Allah di dalam keluargamu, maka engkau akan rasakan Tuhan bekerja di dalam keluargamu. Mari kita akan berdoa di dalam nama Yesus. Saudara, hari ini engkau yang mengalami kekurangan, engkau yang mengalami sakit, engkau yang mengalami kesusahan, bahkan apapun yang ada dalam hidupmu, serahkan dia pada Tuhan. Dia sanggup menolong hidupmu. Bapa di surga, engkau melihat setiap kami yang rindu dijamah Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat jamah Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, yang sakit sudah sembuh, yang susah diubahkan Tuhan, bahkan yang lemah sudah menjadi kuat, yang terbelenggu dilepaskan. Terima kasih Bapa. Kami rindu firman-Mu menjadi kehidupan buat yang mendengar, dan kami boleh menjadi pelaku firman Allah. Di dalam nama Yesus, yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.